Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, velg Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Shalom, selamat malam listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda. Seperti biasa di hari Rabu dari jam 8 sampai dengan jam 9 nanti dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk Anda dan saya, untuk kita semua, untuk dapat mengenal arti peduli dan berbagi. Tentunya di malam hari ini kita juga mengucapkan terima kasih untuk supportnya. Ada Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Di kesempatan ini juga kita membuka jalur interaktif di jalur WhatsApp ya. Jalur interaktif di jalur WhatsApp di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594, di 0811 587028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan tentunya Mer sudah terhubung melalui jalur video call dengan narasumber kita malam hari ini yang akan memberikan kita pemahaman, memperlengkapi kita agar semakin mengenal, terkhususnya mengenal Mission Care Chapter Samarinda dan juga Mission Care kegiatannya ya khususnya. Dan tentunya di malam hari ini dengan narasumber kita Bapak Yes Timotius Asa sebagai wakil ketua nih ya dari Mission Care Chapter Samarinda dan juga sekretaris dari Mission Care Pusat nih ya Pak Yes ya. Ya. Dan tentunya Mer langsung menyapa. Shalom, selamat malam Pak Yes. Shalom, selamat malam Bung Er. Ya, kabar sehat nih Pak Yes ya. Puji Tuhan. Ya, dan tentunya sukacita untuk kita bisa ketemu lagi walaupun melalui video call dengan topik yang menarik mengenal Mission Care. Namun, sebelum Pak Yes menyampaikan hal terkait topik malam hari ini, kembali Mer undang di awal untuk membuka kita di dalam doa. Silakan Pak Yes. Halo listener, pendengar yang diberkati Tuhan. Mari kita mengawali siaran radio malam ini dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kembali kami datang memuji memuliakan Engkau, karena kasih Tuhan nyata dalam hidup kami. Tuhan telah menjaga, memelihara, melindungi kami sepanjang hari ini.
Dan malam ini Tuhan beri waktu bagi kami untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan Mission Care. Dan kami mohon Tuhan kiranya memberkati para pendengar yang mendengarkan siaran radio ini, memberkati juga Bung Meire yang akan memandu siarannya, bahkan juga memberkati hamba yang akan memberi pengenalan lebih dalam tentang Perhimpunan Mitra Misi Indonesia atau Mission Care. Terima kasih Tuhan, kami serahkan siaran radio malam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya dengan topik mengenal Mission Care kepada Pak Yes, dipersilahkan. Harusnya pendengar yang diberkati Tuhan, setelah beberapa tahun kita tidak lagi ada penjelasan tentang Mission Care, saya merasa terpanggil untuk menjelaskan kembali tentang Mission Care agar kita mengenal lebih dalam apa Mission Care itu. Karena pergumulan kami masih banyak hamba-hamba Tuhan, guru agama, mahasiswa teologi yang menantikan uluran tangan dari para pendengar untuk menjadi member, mensubsidi mereka dalam rangka pelayanan, dalam rangka pendidikan mereka, bahkan dalam rangka tanggung jawab mendidik anak-anak Tuhan di sekolah-sekolah yang di mana mereka tidak memiliki gaji, tetapi mereka mau terpanggil dan beruban untuk sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru agama. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita mengenal lebih dalam tentang Mission Care. Secara kelembagaan, Mission Care ini disebut Perhimpunan Mitra Misi Indonesia. Mission Care atau Perhimpunan Mitra Misi Indonesia adalah lembaga sosial atau lembaga misi yang didirikan untuk membantu pemberian subsidi bagi hamba Tuhan, guru agama, sekolah Alkitab, atau mahasiswa teologi. Dan Mission Care atau Perhimpunan Mitra Misi Indonesia ini didirikan tahun 1995, tepatnya di Kota Bandung pada tanggal 17 November oleh almarhum Pendeta Peter Condro Santoso dan beberapa teman lainnya. Awalnya lembaga ini bersifat yayasan dengan nama Yayasan Mitra Misi Indonesia dengan akte notaris Ibu Meli Nathaniel S.H. Tapi kemudian pada tahun pada tahun 2005 adanya penyesuaian undang-undang tentang yayasan yang baru, maka kemudian Yayasan Mitra Misi Indonesia ini menjadi sebuah perhimpunan yang disebut Perhimpunan Mitra Misi Indonesia dan diaktekan dengan nomor 04 tertanggal 13 September 2005 oleh Notaris Endang Mulyani S.H. Dan secara kelembagaan dalam ketatanegaraan kita telah terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM. Jadi organisasi ini sah terdaftar pada pemerintah pada Departemen Hukum dan HAM dengan nomor AUH 00035601006. Jadi tidak perlu dikhawatirkan karena kenegaraan kita, pemerintah kita tentu juga melindungi lembaga ini atau Perhimpunan Mitra Misi Indonesia. Yang mendirikan Perhimpunan Mitra Misi Indonesia adalah almarhum Pendeta Peter Condro Santoso bersama dengan Ibu Herawati, Bapak Firlianto, Bapak Dwi Handoyo, dan Eko Joyo Tejuwana. Tentu pertemuan mereka diawali pada tahun 1993. Jadi ada pertemuan, ada kunjungan-kunjungan Pak Peter Condro yang dari Semarang ke Surabaya, kemudian ke Bandung, dan yang saya sebutkan ini kemudian mereka bersepakat untuk mendirikan yayasan. Tentu saja diawali dengan pertemuan-pertemuan. Dan Pendeta Peter Santoso, STH, awalnya adalah Ketua Departemen Pekabaran Injil di gereja di Semarang. Dan sebagai Ketua Departemen Pekabaran Injil, beliau tentunya mendatangi daerah-daerah terpencil kaitannya dengan pekabaran ini dari salah satu gereja yang ada di Semarang. Tapi ketika beliau melakukan penginjilan pelayanan di daerah Kalimantan Barat, beliau merasa tergerak hati dan tersentuh melihat hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman yang memang hidup dalam keprihatinan. Mereka melayani pekerjaan Tuhan, tapi secara materi mereka kurang mendapat support, bahkan kehidupan keluarga mereka, pendidikan anak-anak mereka amat terabaikan karena mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah pedalaman. Tentunya kita tahu bagaimana kondisi daerah pedalaman yang ada di Kalimantan Barat pada tahun 1900-an.
Dan tentunya kondisi ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan karena itu, beliau mengajak beberapa orang yang saya sebutkan tadi untuk kemudian mendirikan Perhimpunan Mitra Misi Indonesia. Dan tahun 1994, beliau mengundurkan diri dari pelayanan gereja lokal yang ada di Semarang. Ini luar biasa. Satu jabatan di satu gereja, menjadi ketua Departemen Pekabaran Injil, tentu tanggung jawab ini sangat besar. Dan ini kalau bicara status sosial, tentu ini sebuah penghargaan yang besar menjadi ketua Departemen Pekabaran Injil salah satu gereja. Tetapi beliau merasa prihatin dengan kondisi pelayanan yang beliau lakukan di Kalimantan Barat, sehingga kemudian tahun 1994 beliau mengundurkan diri dan melakukan pelayanan pribadi sebagai penginjil keliling, tentu dalam rangka melaksanakan visi dan misi. Dan pelayanan yang dilakukan oleh almarhum Pendeta Peter Condro bukan hanya sekedar menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai penginjil keliling, tapi juga memberi bantuan subsidi berupa dana kepada para hamba Tuhan yang ada di daerah-daerah pedalaman. Awalnya subsidi diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani daerah pedalaman, yang kemudian berkembang memberi subsidi kepada mahasiswa teologi dan juga guru-guru agama. Dan tentu yang melatar belakangi beliau menyampaikan misi penginjilan pribadi dengan membantu hamba-hamba Tuhan, dilatar belakangi oleh adanya amanat agung dan visi firman Tuhan, sebagaimana dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Firman Allah berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman juga punya misi seperti yang disebutkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Tapi bagaimana mungkin mereka mau menginjil, bagaimana mereka mau menjalankan misi, kalau kehidupan ekonomi mereka, kebutuhan makan minum mereka setiap hari tidak memadai. Sekolah anak-anak mereka terbengkalai karena mereka harus pergi ke tempat-tempat yang jauh dan terbatas transportasi. Motor pun terkadang tidak ada. Bahkan mereka harus jalan kaki dari rumah ke sekolah berkilo-kilo. Dan tentu ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Sehingga Pendeta Peter Condro tergerak untuk membantu mereka, justru membantu dalam rangka pendanaan. Tentu saja beliau ingin mencari sponsor untuk pendanaan-pendanaan tersebut. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita lihat dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15 sebagai catatan yang ditinggalkan oleh almarhum, apa yang melatar belakang beliau, kemudian dia menjalankan penginjilan pribadi yang mensubsidi hamba-hamba Tuhan di daerah pedalaman. Roma 10 ayat 13 sampai 15 dikatakan, sebab barang siapa bersyukur kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat bersyukur padanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Jika tidak ada yang memberitakan. Jadi maksud adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman, mereka lah yang akan memberitakan Injil sehingga orang menjadi percaya. Tapi bagaimana mungkin mereka memberitakan Injil dan orang percaya kalau mereka sendiri secara ekonomi tidak hidup memadai? Tentu saja topangan ekonomi bagi hamba-hamba Tuhan sangat dibutuhkan, sehingga pelayanan dan penginjilan yang mereka lakukan akan menjadi sangat maksimal. Dan ayat 15 dia katakan, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Hamba-hamba Tuhan yang telah diutus ini tentu harus mendapat support bagi yang mengutus. Ternyata hamba-hamba Tuhan yang dikirim ke pedalaman ini tidak mendapat support juga dari lembaga-lembaga yang mengutus mereka, sehingga mereka hidup dalam keprihatinan. Dan disitulah kemudian almarhum Pendeta Peter Condro merasa tergerak hati, berbeban untuk membantu hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman. Pendengar yang diberkati Tuhan, sehingga kemudian almarhum merumuskan suatu moto reach the unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Artinya, hamba-hamba Tuhan yang diutus ke pedalaman ini, setelah diutus oleh gereja-gereja yang ada, oleh lembaga-lembaga misi yang ada, mereka dilepas begitu saja, mereka tidak diberi perhatian secara ekonomi.
sehingga kemudian mereka hidup dalam keprihatinan, dan kemudian almarhum Pendeta Peter Condro merumuskan moto ini, menjangkau yang tak terjangkau. Artinya mereka tidak terpedulikan, dan almarhum Pendeta Peter Condro merasa peduli bagi mereka yang justru tidak terjangkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, adapun visi utama dari berdirinya Mission Care adalah membantu kehidupan para pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan misi ke daerah terpencil atau terkebelakang yang secara geografis dan ekonomi sulit mendapat tunjangan kehidupan sebagai seorang hamba Tuhan. Karena itu, pelayanan yang dilakukan oleh Mission Care mensubsidi hamba-hamba Tuhan yang di daerah pedalaman, yang terpencil, kemudian terkebelakang secara geografis, jauh dari perkotaan, secara ekonomis mereka sulit mendapat tunjangan. Dan karena itulah visi utama ini dirumuskan agar hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman bisa terjangkau untuk tunjangan kehidupan mereka. Dan kemudian mereka bisa maksimal dalam rangka menjalankan misi. Target pelayanan kemudian berkembang, yang tadinya hanya untuk pelayanan misi bagi hamba-hamba Tuhan, maka kemudian perwujudan misi daripada berdirinya Mission Care oleh almarhum Pendeta Peter Condro, yang kemudian mensubsidi hamba Tuhan di pedalaman, dan kemudian berkembang mensubsidi guru agama Kristen, bahkan juga mahasiswa teologi atau yang sekolah Alkitab. Kenapa guru agama Kristen harus mendapat tunjangan subsidi? Karena di daerah-daerah kita ini ada sekolah-sekolah yang memang tidak memiliki guru agama. Pemerintah tidak menyiapkan karena murid-murid yang tidak terlalu banyak dan keterbatasan guru agama Kristen yang ada. Misalnya di Kalimantan Timur ini. Sehingga kemudian guru-guru agama Kristen yang ditempatkan di sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan gaji diharapkan juga mendapat tunjangan subsidi. Tentu tunjangan subsidi dari Mission Care lewat para donatur yang kita sebut member. Demikian juga mahasiswa teologi yang mereka dari pedalaman kemudian dikirim ke kota untuk sekolah dan belajar Alkitab, belajar teologi, tapi orang tua mereka juga terbatas secara ekonomi, sehingga ketika mereka dikirim di kota, mereka juga hidup pas-pasan, yang kadang-kadang mereka tidak bisa makan secara normal, sehingga kemudian Mission Care juga mensubsidi mereka. Dan sampai saat ini, mahasiswa teologi masih begitu banyak yang daftar tunggu, karena kebanyakan mahasiswa teologi kita ini adalah mahasiswa teologi yang dari pedalaman kemudian sekolah di kota, karena sekolah-sekolah teologi kebanyakan berada di kota. Adapun visi lain daripada Mission Care adalah monumen keluarga. Monumen keluarga ini adalah kepedulian terhadap keluarga-keluarga hamba Tuhan. Misalnya ketika keluarga hamba Tuhan itu mengalami sakit, masuk rumah sakit, tidak ada biaya, maka kemudian Mission Care pun akan membantu. Bersyukur di tahun-tahun ini sudah ada BPJS, sehingga kemudian sudah begitu banyak terbantu oleh program-program pemerintah. Tetapi ketika awal berdirinya Mission Care ini, belum ada fasilitas kesehatan, tunjangan pemerintah yang memadai, termasuk di dalamnya BPJS, maka kemudian monumen keluarga ini menjadi satu program yang sangat dibutuhkan. Karena dalam praktek kita, termasuk di Samarinda beberapa tahun lalu, ketika saya bergabung, begitu banyak hamba Tuhan yang kemudian harus menjalani operasi dengan anggaran yang begitu besar, sementara mereka tidak mendapatkan fasilitas kesehatan. Mission Care lah yang membantu mereka. Kemudian ada, ketika berdiri Mission Care ini, ada juga yang disebut dengan Global Mission, yaitu memberi subsidi kepada hamba-hamba Tuhan yang merintis penginjilan dengan istilah jendela 1040 ketika berdiri. Dan hamba Tuhan yang melayani pada awal berdirinya di India, Pakistan, Cina, dan dilanjutkan ke Kamboja dan Laos itu juga disubsidi oleh Mission Care. Jadi ada hamba-hamba Tuhan yang berkerinduan melakukan penginjilan pribadi hanya di Pakistan, di India, di Cina, di Kamboja, dan Laos. Pada awal berdirinya Mission Care ini, mereka juga disubsidi oleh Mission Care supaya pelayanan mereka bisa menjadi maksimal. Dan kemudian selain itu ada program juga pembangunan sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Mission Care. Kenapa? Karena juga pada awal berdirinya Mission Care ini banyak daerah-daerah yang tidak terjangkau
oleh pembangunan sekolah, baik oleh pemerintah, oleh gereja, ataupun lembaga-lembaga pelayanan lainnya. Seperti misalnya pada beberapa tahun ini, Mission Care mensubsidi atau membangun sekolah yang ada di Wasior Papua. Itu sudah terwujud pada beberapa tahun lalu, fasilitas sekolah itu pun sudah mulai dipergunakan. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh Mission Care berkaitan dengan bencana alam sudah banyak dilakukan oleh Mission Care. Misalnya apa yang terjadi tsunami Aceh, kemudian banjir bandang di Wasior Papua, di Sulawesi Utara, kemudian juga meletusnya Gunung Sinabung, bencana banjir di Jakarta, kemudian di Yogyakarta, juga di NTB, gempa yang ada di Palu, Singgi, Donggala, dan juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya, misalnya Imlek Care, kemudian Idul Fitri Care, kemudian Natal Care itu juga dilakukan oleh Mission Care. Bahkan juga pada awal COVID-19, Mission Care juga telah melakukan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Seperti pada bulan ini, kami juga sedang menggalang dana untuk melaksanakan Imlek Care di tahun 2024 ini. Pendengar yang diberkati Tuhan, apakah Mission Care hanya ada di salah satu kota? Memang ketika awal berdirinya Mission Care ini di Bandung, tapi kemudian berkembang mulai ke Surabaya, Yogyakarta, Tegal, bahkan juga ke pulau-pulau di luar Jawa, seperti misalnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, Papua, termasuk di Samarinda, yang kemudian berdiri pada tahun 1999. Adapun Mission Care ini juga memiliki badan usaha dengan mendirikan sebuah perusahaan yang disebut PT World Care yang ada di Solo, dan kemudian sempat membebaskan lahan yang cukup besar, dan itu menjadi aset besar yang ada di Solo dengan 70 hektar. Walaupun pusat pelatihan ini kemudian mengalami kegagalan karena meninggalnya almarhum Pendeta Petrus Condro sebagai pengelola, tetapi aset ini masih ada dan masih menjadi bagian dari Poto World Care yang didirikan oleh Mission Care. Dan aset ini sudah bernilai puluhan miliar. Dan masih diupayakan untuk aset ini akan dikelola menjadi pusat pelatihan peternakan, perikanan, dan pertanian. Jadi Mission Care juga memiliki badan usaha. Selain mensubsidi hamba Tuhan, Mission Care mendirikan badan usaha dengan harapan dengan adanya badan usaha ini juga akan menjadi sumber pendanaan bagi kegiatan-kegiatan Mission Care. Kemudian kalau kita bicara tentang seberapa banyak yang sudah disubsidi oleh Mission Care, kalau kami berhitung sejak tahun 1998 sampai dengan data yang terkumpul 2019, yang kita subsidi sudah begitu banyak. Bahkan sudah bisa mencapai 30.000 hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi dengan nilai, kalau dihitung secara rata-rata 150.000, dan sekarang sudah menjadi 250 per subsidi, itu diperkirakan sudah mencapai nilai uang sekitar 180 miliar sejak berdirinya sampai dengan tahun 2019. Belum sampai dengan tahun 2023. Tentu itu lebih banyak lagi nilainya. Kami tidak mau menyampaikan bahwa prestasi yang sudah dicapai oleh Mission Care besar ini, tapi setidaknya mendapatkan gambaran para pendengar yang diberkati Tuhan, bahwa ternyata karya pelayanan yang dilakukan oleh Mission Care tetap eksis dari berdirinya sejak 1995 sampai dengan 2024 ini. Mission Care tetap eksis, mensubsidi hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi. Untuk Samarinda sendiri, berdiri sejak tahun 1999, yang sekarang presiden chapternya adalah Pendeta Dr. Insinyur Suryadi Sudarsono dan Bendahara Bapak Hengki Lau. Dan Mission Care di Samarinda ini sendiri didirikan oleh Bapak Andres Tiono ketika beliau berumban untuk mendirikan Mission Care, yang dimana pertemuan tidak dengan sengaja ketika menghadiri acara daripada Bapak Pendeta Petrus Condro, dan beliau merasa terpanggil, yang kemudian mendirikan Mission Care di Samarinda, sehingga sampai saat ini Mission Care tetap eksis untuk pelayanan yang dilakukannya. Pendengar yang diberkati Tuhan, itulah sekilas tentang berjalannya pelayanan Mission Care sejak berdiri tahun 1999
yaitu pada tanggal 17 November di Bandung, dan ternyata sudah begitu banyak karya pelayanan yang dikerjakan oleh Mission Care. Bahkan pada tahun 2020, Care satu-satunya lembaga pelayanan misi yang mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Nasrani sebagai lembaga misi yang paling peduli dan eksis sejak berdiri, sampai dengan penghargaan yang kami terima dari Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Jadi puji Tuhan, kami telah melakukan karya-karya besar yang luar biasa, bukan hanya sekedar memberkati hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi, tapi juga sudah memberkati bangsa dengan berbagai macam peristiwa, bahkan sampai saat ini tetap eksis. Karena Mission Care bukan milik anak-anak Tuhan saja, tapi Mission Care adalah milik bangsa ini untuk memberkati. Karena apa yang dilakukan oleh Mission Care bagi anak-anak Tuhan, tentu itu juga dilakukan bagi bangsa ini. Karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak bangsa yang harus mengambil peran dalam rangka kemajuan pembangunan, terutama di bidang pendidikan, di bidang pendidikan kerohanian, yang tentunya menjadi tanggung jawab kita semua. Demikian sejarah berdirinya Mission Care dan apa yang menjadi tujuan daripada Mission Care. Demikian Bung Meyer. Iya, terima kasih Pak Yes untuk penjelasan yang sangat lengkap sekali tentang bagaimana kita dapat mengenal Mission Care. Dan tentunya kita masih punya satu sesi lagi nanti untuk tanya jawab. Jadi bagi Anda pendengar yang mendengarkan program ini yang mungkin sudah terketuk atau mungkin memiliki pertanyaan, boleh memberikan pertanyaan Anda dalam bentuk pesan WhatsApp di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594, di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Dan pastinya jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Ia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Ia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati
Menyerah bukanlah jawaban. Putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah. Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, jangan pernah menyerah tentunya menghantarkan kita di menit ke-35 lepas pukul 8 malam. Dan tentunya masih dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau, yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda dan didukung oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Ya, masih bersama narasumber kita Bapak Yes Timotius Asa yang membahas di segmen awal tadi bagaimana kita dapat mengenal Mission Care. Dan tentunya Mer akan hadir juga dengan beberapa pertanyaan nih Pak Yes. Dan juga bagi Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya-tanya atau mengenal lebih lanjut, boleh WhatsApp di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Ya, Pak Yes tadi di awal Pak Yes juga sudah mengatakan bagaimana peran pendiri Bapak Peter Condro yang benar-benar memberikan hatinya, hidupnya semuanya untuk pelayanan ini. Mungkin Pak Yes bisa kembali lagi memberikan kita pemahaman tentang apa yang melatar belakangi berdirinya Mission Care ini Pak Yes. Silakan Pak Yes. Pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan tentu melakukan berbagai macam cara memanggil orang untuk berkarya dalam pelayanan misinya. Termasuk apa yang Tuhan karyakan dalam pribadi almarhum Pendeta Peter Condro, sarjana teologi, yang kemudian mendirikan Mission Care ini. Seperti yang saya katakan tadi, dia adalah salah satu ketua Departemen Pekabaran Injil di salah satu gereja yang ada di Semarang. Nah, tentunya jabatan ini sebagai ketua Departemen Pekabaran Injil adalah sebuah, kalau bisa dikatakan sebuah prestasi dalam pelayanan di gereja, itu dapat saya benarkan. Tetapi hamba Tuhan ini mengambil risiko untuk sebuah pekerjaan misi yang tidak populer, bahkan mengandung konsekuensi yang sangat luar biasa. Karena bagaimana beliau berkomitmen untuk mensubsidi hamba Tuhan, guru agama dan mahasiswa teologi, ya, beliau sendiri bukanlah seorang pengusaha, tidak berpenghasilan yang luar biasa. Ketika orang-orang kemudian dikecewakan karena beliau tidak bisa membantu, tentu ini akan sangat berisiko untuk beliau. Tapi beliau dipakai Tuhan dan beliau tergerak hati. Tuhan memakai dengan caranya. Ketika beliau melakukan pelayanan penginjilan misi di Kalimantan Barat, dan kemudian melihat keprihatinan bagi hamba Tuhan yang di pedalaman, padahal hamba-hamba Tuhan ini menurut beliau, mereka menjalankan misi, tapi untuk kebutuhan pokok saja sehari-hari hampir tidak bisa terpenuhi. Karena
lembaga-lembaga yang mengirim mereka hanya mengirim begitu saja dan tidak bisa mensupport mereka. Yang kemudian mereka harus bergumul, berjuang dengan kondisi ekonomi, kemudian juga kondisi sosial masyarakat, bahkan juga untuk pendidikan anak-anak mereka. Kita sudah tahu tentunya bagaimana hidup di daerah pedalaman. Transportasi terbatas, sekolah jauh dari rumah, dan tentu anak-anak mereka pun akan kehilangan masa depan kalau tidak ditopang dengan biaya hidup yang maksimal. Sehingga beliau tergerak hati yang kemudian mengajak beberapa teman dalam beberapa perkunjungan di Surabaya, kemudian di Bandung, dan berkomitmen untuk mendirikan Mission Care, yang pada awalnya tentu beliau mengajak beberapa teman dengan perkunjungan-perkunjungan tadi, dan padanya berdirilah Mission Care ini. Nah, tentu itu yang melatar belakangi, karena beliau merasa prihatin dengan kehidupan hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Artinya Tuhan menggerakkan beliau untuk datang ke Kalimantan Barat, pelayanan misi dikerjakan, tapi ketika beliau melakukan pelayanan misi di sana, dan Tuhan memperlihatkan kepada beliau, inilah kondisi hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Dan karena itulah beliau merasa tergerak hati untuk peduli dan berbagi bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Jadi, itu sebetulnya yang melatar belakangi almarhum Pendeta Pertecondro kemudian berbeban untuk melayani secara pribadi dan kemudian mendirikan Mission Care, agar dengan lembaga ini akan banyak orang-orang yang terjangkau. Yang tadinya hanya di Kalimantan Barat, kemudian dengan perkenanan Tuhan, pelayanan misi ini hampir menjangkau seluruh Indonesia, termasuk Aceh. Ada beberapa hamba Tuhan yang kemudian disubsidi, walaupun di sana tidak ada cabangnya, tetapi para member di Bandung banyak mensubsidi hamba-hamba Tuhan yang ada di Aceh. Bahkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ada begitu banyak yang telah disubsidi oleh beberapa chapter, termasuk Jakarta, termasuk Bandung, dan chapter-chapter lainnya. Demikian, Bung Mayer. Iya. Dan menariknya juga, Pak Yes tadi mengatakan bahwa Pak Peter Condro juga terketuk hati, terbeban hatinya setelah melakukan pelayanan di Kalimantan Barat. Awal berdirinya program ini apa saja Pak yang dilakukan Mission Care? Karena tadi juga sebagai dasar bahwa Kalimantan Barat sebagai acuan almarhum Pendeta Peter Condro untuk bertindak lebih lagi. Nah, dari berdirinya Mission Care, apa saja program di awal itu Pak? Silakan Pak. Awalnya program Mission Care sebenarnya hanya orientasi pada mensubsidi hamba Tuhan, guru agama, mensubsidi hamba Tuhan. Tapi kemudian beliau juga merasa prihatin setelah berkembang, ternyata juga banyak guru agama yang tidak mendapat gaji. Tentunya di daerah-daerah yang memang anak-anak sekolah Kristen yang tidak banyak, dan pemerintah kita tidak bisa menyiapkan, sehingga kemudian harus menggerakkan anak-anak Tuhan, guru-guru agama yang walaupun tanpa gaji, mereka mau berkorban untuk mengajar di sekolah-sekolah. Dan tentu saja keprihatinan ini pun muncul dari kondisi-kondisi yang dilihat oleh almarhum Pendeta Peter Condro setelah berdiri Mission Care ini, yang kemudian juga menjangkau bagi guru-guru agama yang mengajar di sekolah-sekolah di mana mereka tidak digaji. Nah, kemudian berkembang pula melihat bagaimana anak-anak yang dari pedalaman yang datang ke kota menempuh pendidikan teologi atau sekolah Alkitab, tapi juga mereka hidup dalam keprihatinan karena juga orang tua mereka di pedalaman pun juga mengalami kesulitan ekonomi, sehingga ketika anak-anak mereka disekolahkan juga tentu tidak terjangkau oleh orang tua dalam rangka membiayai mereka. Sehingga kemudian mereka juga diberi subsidi oleh Mission Care, tentu melalui usaha-usaha pengurus, awalnya almarhum Dr. Condro, untuk mendapatkan member agar mahasiswa teologi, kemudian guru-guru agama juga terjangkau dengan subsidi, setelah kemudian hamba-hamba Tuhan yang tentu menjadi prioritas utama. Seperti itu, Bung Meyer. Ya,
Menarik tentunya untuk kita bisa mengenal lebih lanjut, karena tadi di awal hanya untuk mensubsidi hamba Tuhan, namun almarhum juga tergerak untuk bagaimana membantu guru agama dan juga mahasiswa teologi. Dari kegiatan yang sudah dilakukan, baik secara dari sisi rohaninya ada, sosialnya ada. Bisa Pak Yes gambarkan peran serta mission care ini, terkhususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara nih Pak. Bagaimana nih Pak? Silakan. Mission care ini tentu ada di Republik ini. Walaupun awal berdirinya tujuannya untuk hamba Tuhan, Oke. yang kemudian juga untuk guru agama, kemudian mahasiswa kuliah, tapi juga tentu mission care tidak lepas dari keprihatinan dengan melihat kondisi-kondisi yang ada di bangsa ini. Karena bagaimanapun secara kelembagaan mission care ada di Republik ini, sehingga kemudian keprihatinan kita dengan kondisi-kondisi yang ada di masyarakat juga menggerakkan pelayanan mission care untuk kemudian berkembang, bukan hanya bagi hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi, tapi juga dengan keprihatinan kita dengan berbagai macam bencana yang muncul di Republik. Seperti yang saya sudah uraikan tadi, mulai dari Aceh, bahkan sampai ke Papua, juga sampai ke Sulawesi. Ada begitu banyak peristiwa bencana alam dan kemudian kita tergerak hati untuk menggalang dana, kemudian bisa membantu daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Dan ini sudah dibuktikan oleh mission care. Mission care tidak melihat latar belakang agama, tidak melihat perbedaan, tetapi keprihatinan ini tentu melihat bahwa ada anak-anak bangsa yang menjadi korban. Seperti misalnya ketika ada bencana alam di NTB, di Lombok misalnya, kemudian di Sulawesi Tengah, di Donggala, bagaimana kemudian mission care bisa membuat penyaringan-penyaringan air bersih di beberapa masjid. Jadi bukan hanya bagi anak-anak Tuhan yang dibantu, tapi juga kepada saudara-saudara sebangsa kita. Dan itu sudah dibuktikan dari berbagai macam peristiwa bencana alam, di mana kita juga membuat penyaringan-penyaringan air bersih, di samping tentunya membantu kebutuhan hidup sehari-hari, membantu sembako bagi mereka yang mengalami bencana. Dan itu sudah dibuktikan oleh mission care selama beberapa tahun ini. Karena itulah saya sebutkan tadi bahwa mission care mendapat penghargaan dari Pewarna, karena pelayanan misi mission care bukan hanya hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi, tapi juga untuk bangsa ini. Bahkan bukan sampai di situ. Dalam hal bidang kesehatan, bicara misalnya tentang healthcare, bicara tentang pendidikan, tentang educare, itu juga dilakukan oleh mission care. Bahkan juga sampai ke bidang pertanian. Bagaimana kemudian mission care memperlengkapi para hamba Tuhan, guru agama, mahasiswa teologi dengan kegiatan-kegiatan pelatihan. Seperti ketika didirikan PT Worldcare di Solo, di mana kita punya lahan untuk menjadi pusat pelatihan, peternakan, perikanan, pertanian, dan itu eksis dilakukan oleh mission care. Seperti di Samarinda, setiap kali membagi subsidi, kita memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan seminar-seminar, bagaimana kemudian para hamba Tuhan yang hidup di pedalaman juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka yang mungkin berbeda keyakinan, berbeda agama. Mereka bisa mengajarkan bagaimana bertani yang baik, bagaimana berternak yang baik, dan itu kegiatan-kegiatan dilakukan oleh mission care secara rutin. Bahkan juga di bidang pendidikan, seperti tadi saya sudah jelaskan, kita sudah mendirikan beberapa sekolah, yang terakhir ini mendirikan sekolah di Wasior, Papua, dan itu sudah terbukti dapat memberkati. Demikian juga di bidang kesehatan dan sebagainya. Begitu banyak program yang dikerjakan oleh mission care dalam kaitan dengan hidup berbangsa dan bernegara, karena apa yang dihasilkan oleh anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi, tentu juga diharapkan berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Misalnya ketika mereka diberikan pelatihan bagaimana berternak, bagaimana mengelola pertanian yang baik, mereka juga akan bagikan kepada saudara-saudara. Dan beberapa seminar yang kami lakukan secara nasional, itu sudah terbukti dari beberapa kesaksian yang diberikan oleh para partner, di mana mereka berhasil dan mereka juga dapat membantu orang-orang sekitar mereka untuk memberi pelatihan-pelatihan. Demikian, Bung Mayer. Iya, tentunya dari beberapa kali juga kita siarkan tentang kesaksian-kesaksian partner, bagaimana dari hasil pelatihan bercocok tanam itu justru bisa berdampak.
Dan tentunya program-program yang sudah berjalan sangat memberkati hamba-hamba Tuhan, mahasiswa teologi dan juga guru agama. Dan untuk kedepannya Pak Yes, apa saja program Mission Care untuk semakin lagi berdampak lebih luas lagi nih Pak Yes? Silakan. Ya, program-program yang sedang dikerjakan saat ini, misalnya mensubsidi hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi, itu berlanjut, bahkan untuk program healthcare dan juga bidang pertanian. Satu hal yang menarik, saya tidak sempat uraikan tadi. 2 tahun lalu saya merasa betul-betul sangat kaget ketika ada seorang mahasiswa dari sekolah tinggi agama dari Madura yang kemudian meminta data dalam rangka penyusunan skripsi. Saya sampai kaget ternyata pelayanan Mission Care ini begitu dikenal orang, sehingga mahasiswa dari sekolah tinggi agama yang berbeda dengan keyakinan kita yang kemudian meminta data untuk menguraikan dalam skripsinya tentang Mission Care. Itu menjadi luar biasa. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Mission Care begitu menjangkau bangsa ini. Ketika mewawancarai saya dan bertanya banyak, saya tanya, kenapa meminta data dari Mission Care? Karena mereka mengatakan bahwa mahasiswa ini mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Mission Care betul-betul tidak melihat perbedaan keyakinan. Itu luar biasa. Jadi mereka mahasiswa ini merasa bahwa pelayanan Mission Care ini yang notabene adalah lembaga Kristen, ternyata Mission Care ini tidak melihat perbedaan-perbedaan. Dan itu mereka merasakan. Dia mendapatkan informasi, mendapatkan data dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mission Care ketika ada bencana alam. Dia juga mendapatkan informasi bagaimana Mission Care membuat penyaringan air bersih di masjid, misalnya ketika di Palu, kemudian di Lombok. Dan itu ternyata informasi tersebar dengan baik dan mahasiswa ini merasa tertarik. Kedepan Mission Care akan tetap mengerjakan program-program seperti ini, terutama dalam kaitan dengan peduli bagi bangsa ini. Misalnya di bulan ini kami sedang menggalang dana untuk kegiatan-kegiatan Imlek Care, dan juga nanti pada waktu Lebaran nanti kita juga akan menjalankan program Idul Fitri Care, termasuk juga kan itu sudah program rutin. Bagaimana kemudian Mission Care ini menggalang dana, misalnya ketika Imlek Care tentu sudah tahu bahwa itu bukan kepentingan anak-anak Tuhan. Ketika Idul Fitri Care itu juga tentu bukan kepentingan anak-anak Tuhan, tapi juga kepentingan sesama bangsa kita yang nyata berbeda keyakinan. Tapi Mission Care tidak melihat pada perbedaan-perbedaan itu. Dan itu sudah secara rutin dilakukan oleh Mission Care. Di Jabodetabek kita sudah bertahun-tahun melakukan program-program ini, termasuk juga di beberapa daerah. Jadi program yang sudah kita jalankan ini akan tetap kita jalankan, tentu dengan peningkatan kualitasnya. Misalnya tentang pelatihan-pelatihan, itu yang akan dilakukan. Karena Mission Care berharap untuk ketika kami punya rencana untuk lahan yang ada di Wallcat Solo, akan kita jual, kita lepas, dan kemudian dana itu akan kita pergunakan untuk mendirikan 3 sentra pelatihan. Direncanakan di Sumatera, kemudian di Jawa, Surabaya, kemudian di Samarinda, Kalimantan Timur, rencana akan kita juga mendirikan pusat pelatihan. Sehingga kita yang ada di sekitar sini tidak perlu harus ke Surabaya, tidak perlu harus ke Sumatera, tapi di Samarinda. Itu kegiatan-kegiatan pelatihan. Dan kalau ini terwujud, pusat pelatihan ini bukan hanya untuk kepentingan hamba Tuhan saja, tapi juga untuk siapa saja yang bisa menggunakan fasilitas ini dalam rangka pelatihan-pelatihan. Itu yang kami sedang upayakan. Untuk ke depan akan mendirikan 3 sentra pelatihan di Surabaya, di Sumatera, kemudian rencana di Sumatera, di Palembang, kemudian di Samarinda, Kalimantan Timur. Tentu di samping kegiatan-kegiatan pelatihan dalam bentuk pembinaan-pembinaan seperti melalui seminar juga akan kita lakukan ke depan. Karena ada 3 program besar juga yang akan kita kembangkan, yaitu tentang kesehatan, healthcare, kemudian tentang pendidikan, bahwa juga tentang agrocare, tentang pertanian. Itu yang diupayakan oleh Mission Care. Seperti itu, Bung Mayer. Menarik tentunya karena
terkhusus agrocare itu sudah banyak sekali semasa pandemi pun juga menjadi hal yang prioritas. Untuk Mission Care juga berperan aktif dalam mendukung partner untuk bisa bertani nih ya Pak ya. Dan tentunya menarik juga untuk kita bisa memahami bahwa tiada partner kalau tidak ada member. Untuk menjadi member atau yang kita sebut juga dikenal sebagai donatur, siapa saja nih Pak yang bisa untuk menjadi donatur dari Mission Care ini Pak? Silakan Pak. Siapapun bisa menjadi member. Kuncinya adalah berbeban dan tergerak hati. Kalau dibilang bahwa yang jadi member itu adalah para pengusaha atau orang yang berduit banyak, tidak. Karena dengan menyediakan 250.000 per bulan, maka kita sudah berbagi berkat bagi hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi. Artinya kalau kita merasa terpanggil, siapapun terbeban dengan menyisikan 250.000, itu berarti kita bisa menjadi bagian dari Mission Care yang disebut member, dan tentu 250.000 ini akan menjadi berkat yang luar biasa bagi penerimanya. Secara materi, nilainya tentu tidak terlalu besar. Tapi dalam praktik yang kami sudah lakukan selama ini, banyak kesaksian yang kami dapatkan dengan 250.000 minimal, mereka sudah bisa beli beras. Katakan mereka sudah bisa makan nasi, lauk pauk, mereka bisa usahakan dengan bertani dari hasil-hasil pelatihan yang diberikan kepada mereka. Itu luar biasa. Karena itu, siapapun tanpa terkecuali, ketika dia merasa berbeban dan terpanggil, dan tentu tidak begitu banyak membebani. Karena kalau misalnya, katakanlah kita gaji sebulan 3.500.000. Kalau kita menyisihkan 250.000 untuk hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi, masih ada 3.250.000 untuk kehidupan kita. Jadi dengan nilai segitu pun sudah bisa menjadi berkat. Begitu Bung Mayer. Iya, menarik tentunya untuk mengenal banyak hal, karena yang Pak Ye sampaikan malam hari ini Mayer menyatakan belum sepenuhnya, karena masih banyak lagi cara-cara kita untuk bisa mengenal Mission Care. Namun keterbatasan waktu tentunya harus membatasi kita untuk mengakhiri program ini. Sebelum menutup program ini dengan doa, Pak Yes mungkin bisa menyampaikan tentang Mission Care agar semakin dipahami dan juga untuk dapat dijangkau oleh pendengar kita malam hari ini, Pak Yes. Silakan Pak Yes. Pendengar yang diberkati Tuhan, Mission Care ini didirikan untuk mensubsidi hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi. Kemudian dalam perjalanan misinya, Mission Care berkembang bukan hanya sebatas mensubsidi hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi, tapi juga Mission Care memberkati bangsa ini dengan berbagai macam peristiwa bencana alam yang dialami. Bahkan bukan hanya itu, ketika Mission Care juga memberi pelatihan-pelatihan, dan pelatihan ini bukan hanya terbatas pada intern Mission Care sendiri, tapi juga bagi anak-anak bangsa, dan itu sudah dibuktikan dengan beberapa seminar sejak adanya pandemi COVID-19, banyak yang bukan beragama Kristen juga menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan seminar, dan kesaksian luar biasa, mereka ternyata diberkati dengan pelayanan yang dilakukan oleh Mission Care. Siapa yang mau peduli dan berbagi, mereka yang mau tergerak hati, dan tentu ini panggilan misi dari Tuhan kita. Demikian, Bung Mayer. Ya, dan tentunya Pak Yes, terima kasih tentunya untuk penyampaian malam hari ini, dan sebelum menutup perjumpaan kita, kembali Mayer mengundang Pak Yes untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Pak Yes. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, patut kami memuji, memuliakan Engkau, bersyukur atas semua kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati dalam kehidupan kami. Tuhan telah berkarya melalui panggilan Tuhan terhadap anak Tuhan, almarhum Pendeta Peter Condro Santoso. Beliau terpanggil ketika melihat keprihatinan hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Dan Mission Care telah diberkati dengan usia yang sudah cukup panjang dia lewati. Dan karena itu Tuhan, hadirlah terus di Mission Care. Dan Tuhan juga menggerakkan hati anak-anak Tuhan untuk menjadi bagian dari pelayanan misi Mission Care. Dengan menjadi member, mensubsidi hamba Tuhan, guru agama, dan mahasiswa teologi, minimal
berkomitmen untuk satu hamba Tuhan dengan 250.000 per bulan. Dan karena itu gerakan hati anak-anak Tuhan dan berkati terus bagi mereka. Berkati juga para member yang sampai saat ini berkomitmen dan berintegritas untuk peduli dan berbagi melalui pelayanan Mission Care. Berkati juga pengurus, bahkan secara khusus di kota Samarinda ini, berkati Presiden Chapter, Pendeta Dr. Insinyur Suryadi Sudarsono, yang Tuhan panggil melayani di Mission Care Samarinda. Demikian juga Pak Hengki Lau sebagai bendahara. Bahkan juga untuk Ketua Pengurus Pusat, Bapak Tony Yudianto Denatra, Sekretaris Bapak Andres Tiono, Tuhan juga berkati dalam mengelola pelayanan Mission Care secara nasional. Tuhan, berkati para pendengar yang mendengarkan siaran radio ini dengan segala pergumulan mereka. Jika ada yang bergumul oleh karena sakit penyakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah rawat jalan, Tuhan memberkati, memberi kesembuhan, memberkati proses pengobatan yang dilakukan. Jika ada pergumulan lain, oleh karena masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, dan apapun, Tuhan juga memberikan kekuatan hikmat akal budi bagi kami semua dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan hidup kami. Dan kami percaya ketika kami berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan setia kepada kami. Terima kasih, berkati Radio Hotline, berkati juga Bu Mayer yang memandu siaran ini, berkati juga hamba, dan berkati semua pendengar yang dengan setia mendengarkan siaran radio ini. Inilah kami Tuhan, ampuni suci kuduskan kami, layakkan kami untuk tetap berkarya dalam kehidupan sesuai dengan panggilan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Yes untuk waktunya malam hari ini. Dan Terima kasih. kiranya kita bisa ketemu lagi di segmen mendatang untuk membahas hal-hal juga terkait tentang Mission Care. Dan hal listener dimanapun Anda berada, kita juga mengucapkan terima kasih untuk tetap terus monitor dalam program ini. Berterima kasih juga untuk sponsor yang sudah mendukung terselenggaranya program ini. Ada Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih lanjut lagi, boleh menghubungi kami di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Kami juga sudah ada loh di jalur YouTube di Mission Care Chapter Samarinda atau Mission Care Samarinda di jalur YouTube. Jadi tayangan-tayangan yang sudah ada program mulai dari tahun 2023 yang terrecord sudah ada di situ. Jadi teman-teman atau pendengar, tolong dukung program ini dengan mensubscribe agar tentunya kita bisa menayangkan. Tentunya malam hari ini juga akan ditayangkan dalam 2 minggu ke depan ya. Jadi kita harus produksi dulu, 2 minggu ke depan akan kita tayangkan di YouTube di Mission Care Chapter Samarinda. Pastinya demikian program ini kami hadirkan malam hari ini. Akhir kata, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yes. Terima kasih, Tuhan berkati.